Halo Sobat Belajar, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah, kali ini lagi cuaca nggak menentu nih, kadang panas, kadang dingin. Kakak mau ngasih tips supaya Sobat Belajar bisa tahan nih kekebalan tubuhnya atau imun tubuhnya tuh menjadi baik. Tahu nggak tipsnya apa? Gampang sih sebenarnya, simpel ya. Sobat Belajar itu harus bikin plan nih selama seharian, kira-kira kapan ya waktu aku untuk belajar, kapan waktu aku untuk bermain atau misalkan chatting-an gitu ya sama teman karena sekarang kan, lagi nggak bisa ya main atau interaksi langsung sama teman gitu, lagi masa pandemi seperti ini. Terus kapan Sobat Belajar juga harus tahu nih kapan waktunya untuk tidur atau istirahat gitu. Jadi harus bisa, me-manage waktu dengan baik gitu supaya pola tidurnya itu juga cukup, waktu tidur Sobat Belajar tuh cukup. Kalau misalkan waktu tidur cukup dan Sobat Belajar bisa, me-manage waktu itu dengan baik, nah mudah-mudahan ya Sobat Belajar terhindar dari segala penyakit yang ada di musim pancaroba seperti ini. Nah Sobat Belajar, dengan Kak Mega udah tahu ya kalau ada Kakak kita mau belajar mengenai apa sih? Ya, it's economy time. Berarti kalau ada Kakak di sini, Kakak akan ngajak nih Sobat Belajar buat membahas mengenai isu-isu ekonomi yang ada di Indonesia ataupun yang berkaitan sama dunia, gitu. Tertarik kan untuk membahas mengenai ekonomi? Oke, seperti biasa nih, sebelum masuk ke materi, Kakak mau sharing-sharing sama Sobat Belajar di rumah. Sobat Belajar tahu ya, kalau di desa itu punya banyak banget loh potensi sumber daya alamnya. Nah, potensi sumber daya alam itu kalau dimanfaatkan dengan baik dan benar, itu nantinya akan menghasilkan nilai-nilai rupiah gitu. Jadi potensi-potensi sumber daya alam itu bisa menjadi barang-barang ekonomi nih yang bisa menghasilkan nilai rupiah. Nah, berarti tantangannya atau apa yang harus dilakukan supaya sumber daya alam yang sudah tersedia langsung dari alam itu bisa kita ubah menjadi nilai ekonomi atau manfaat-manfaat ekonomi. Nah, itu menjadi tantangan nih untuk warga-warga desa di sana, untuk pintar-pintar nih gimana caranya memutar-mutar otak gitu ya, maksudnya mencari inovasi atau ide-ide untuk bisa mengelola potensi sumber daya alam yang sudah disediakan langsung sama alam di wilayah sekitarnya. Nah, berarti itu erat kaitannya sama wirausaha ya, gitu. Pembukaan usaha baru yang dilakukan sama warga di desa. Jadi, jangan salah, nggak cuma orang kota doang yang bisa wirausaha, tapi orang desa juga bisa. Bahkan menurut Kakak ya, orang desa tuh punya kesempatan yang lebih besar loh ketimbang orang yang di kota untuk bisa berwirausaha karena tadi, dia didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah. Di desa kan desa banyak ya, misalkan nih di daerah Jawa, Pulau Jawa nih, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan dia kaya akan sektor-sektor pertanian. Nah, itu kalau bisa dikelola dengan baik, bisa tuh sektor-sektor pertanian itu dijadikan lahan usaha terus menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kalau di kota itu kan terbatas ya untuk lahan dan sebagainya. Jadi itu tadi, sebenarnya orang desa itu bisa loh jadi wirausaha yang sukses. Nah, kemudian sekarang tantangan baru lagi nih untuk wirausaha dari desa. Bagaimana akhirnya wirausaha tersebut bisa mendistribusikan barang-barang yang sudah dia produksi, terus didistribusikan ke tempat-tempat lain. Nah, khususnya ini ke kota, karena yang kita tahu ya Sobat Belajar, kalau pendistribusian barang itu memang dia tuh pusatnya tuh ke kota, apalagi di ibu kota Jakarta ini nih. Karena ibu kota Jakarta ini kan, ini ya, banyak banget nih penduduknya, kemudian tuh menjadi salah satu lahan untuk bisa mempromosikan barang-barang yang diproduksi dari daerah-daerah, gitu. Nah, tadi kan tantangannya tuh ya, gimana caranya pendistribusian barang-barang tersebut bisa berjalan dengan cukup baik gitu, tanpa ada hambatan atau tanpa ada gangguan-gangguan gitu ya, sehingga pendistribusiannya itu ya lancar-lancar aja. Nah, berarti ini tantangannya nih, gimana cara ngejawabnya ya. Terus, kira-kira ada nggak sih upaya yang dilakukan sama pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah nih untuk menjawab pertanyaan tadi, masalah pendistribusian barang? Atau bahkan pemerintah punya nih salah satu upaya untuk bisa menyukseskan wirausaha-wirausaha kecil atau usaha kecil menengah gitu ya, yang memang dia modal atau barang yang diproduksi itu tidak terlalu banyak. Karena segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya, seperti yang kita tahu. Nah, berarti tantangannya tadi tuh. Terus gimana nih jawabannya? Nah, makanya nih Kakak mau ngajak Sobat Belajar buat sama-sama kita akan menjawab, apa sih peran pemerintah untuk bisa membangun sektor industri kecil ini atau usaha kecil menengah ini biar bisa menjadi lebih maju.
Penasaran kan? Nah, daripada penasaran, langsung aja nih Sobat Belajar disimak penjelasan Kakak dari awal sampai akhir. Nanti juga di akhir ada latihan ya, latihan soal yang membantu Sobat Belajar supaya bisa stimulus otaknya. Oke Sobat Belajar, penasaran kan? Langsung disimak ya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Sobat Belajar, ternyata wirausaha desa juga bisa sukses loh. Nggak cuma wirausaha di kota aja, yang tadi udah Kakak sampein di awal. Karena tadi desa itu ditunjang sama berbagai macam potensi sumber daya alam yang ada dan yang kaya gitu ya. Itu sumber daya alam itu langsung diproduksi langsung nih sama alam gitu. Bisa diproduksi dari sektor kehutanan atau sektor pertanian gitu dan yang lain-lain. Nah, berarti tadi kita akan menjawab ya pertanyaan yang di awal yang sudah Kakak jelaskan ke Sobat Belajar mengenai pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, ini berarti kita akan mengetahui nih apa aja sih ya peran pemerintah untuk pengembangan usaha atau industri kecil ini, usaha kecil menengah. Disimak ya penjelasannya. Seperti biasa nih, sebelum masuk materi, biar nggak tegang-tegang banget, Kakak mau kasih semangat dulu sama Sobat Belajar di rumah. Biar belajarnya itu jadi lebih bergairah dan lebih semangat gitu. Biar nggak tegang-tegang ya untuk belajar ekonomi sama Kak Mega. Ada quotes dari Aristoteles yang bunyinya, kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Kuncinya berarti ketika kita menjalani sesuatu itu harus dilandaskan rasa senang dan bahagia. Nah, mood itu kan mempengaruhi banget ya. Kalau kita senang ngejalanin sesuatu, pasti nanti hasil yang dicapai atau hasil yang akan kita dapatkan juga maksimal nih Sobat Belajar. Karena tadi moodnya itu lagi naik-naiknya. Jadi dari senang, terus jadi semangat deh untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang sudah ada di depan mata kita. Jadi nih, berarti Sobat Belajar juga sekarang nih belajar sama Kak Mega juga harus senang dan bahagia ya, supaya nanti menyerap ilmunya juga lebih mudah dan jadi lebih semangat untuk belajar pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, tadi udah ada kata semangat dari Kak Mega, sekarang Kak Mega mau ngejelasin atau kenalin ya sama Sobat Belajar mengenai apa sih industri kecil? Jadi, industri atau usaha kecil itu pengertiannya yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Ya, kata kuncinya, karena dia usaha kecil, berarti dia usaha yang bergerak itu dilakukan atau berdiri sendiri nih ya, kata kuncinya berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Gitu, makanya disebut industri kecil. Contohnya tuh apa sih? Nih, Kakak ada gambar ya, di sebelah kanan Kakak. Ini pedagang minuman, bakso dalam gelas gitu. Inovasi baru berarti ya, ada bakso dalam gelas. Nah, pedagang bakso gelas ini merupakan salah satu usaha atau industri kecil. Nah, Sobat Belajar pasti sering ya ngelihat di lingkungan rumahnya, atau lingkungan sekolah, ataupun lingkungan yang lainnya gitu yang Sobat Belajar pernah singgahi atau datangi. Banyak nih pedagang-pedagang kaki lima mungkin yang berdagang seperti ini nih. Mungkin ada jual makanan, jual minuman, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari industri atau usaha kecil. Jadi udah tahu ya, industri atau usaha kecil itu contohnya kayak gimana sih, Kak? Mungkin aku sering lihat kali ya dan udah terjawab. Ya, Sobat Belajar pasti sering lihat nih di lingkungan sekitar Sobat Belajar. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kriterianya nih Sobat Belajar. Bagaimana perusahaan tersebut dikatakan atau usaha tersebut dikatakan sebagai usaha kecil atau industri kecil. Nah, kriteria ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995. Kriterianya ada dua. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tahu nggak sih maksudnya kekayaan bersih itu apa? Jadi kekayaan bersih itu merupakan pendapatan bersih yang diterima oleh si pengusaha tadi nih. Berarti pendapatan bersihnya itu pendapatan yang sudah dikurangi sama beban-beban ya gitu.
Nah, beban-beban itu berarti kewajiban yang harus dibayar. Misal kayak tadi pedagang bakso ya, dia akan mendapatkan keuntungan nih, seharinya itu bisa mencapai 400.000, tapi ternyata beban atau pengeluaran-pengeluaran yang harus dia lakukan lagi atau dia keluarkan itu sebesar 200.000 nih, misal untuk membeli stok, sausnya atau membeli cabai untuk bikin sambelnya gitu, atau misalkan buat bumbu-bumbu yang lain gitu. Nah, atau juga langsung beli, si baksonya itu nih, di produsen. Nah, berarti itu kan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan lagi sama pedagang baksonya. Berarti pendapatan 400.000 itu belum bersih karena belum dikurangi sama pengeluaran atau beban-beban yang akan dikeluarkan oleh pedagang. Jadi udah tahu ya, konsep dari pendapatan bersih itu apa atau kekayaan bersih itu apa. Nah, biasanya karena tadi usaha kecil itu dia kan, identik sama usaha kaki lima ya atau biasanya pakai gerobak gitu. Nah, berarti dia itu nggak punya kios atau nggak punya tempat khusus lah untuk jualan gitu berupa bangunan atau gedung gitu. Makanya kekayaan bersih nih yang menjadi kriteria usaha kecil, dia tuh tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan cuma 200.000 aja kekayaan bersihnya, paling banyak gitu. Nah, yang kedua, kriteria yang kedua ini memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Nah, ini hasil penjualan tahunan ya, kalau 200.000 ini mungkin dia kekayaan setiap, harinya gitu, pendapatan setiap harinya gitu yang dia peroleh. Tapi kalau 1 miliar ini udah diakumulasikan selama 1 tahun. Jadi, nggak boleh lebih dari 1 miliar ini selama 1 tahun. Kalau misalkan dia lebih dari 1 miliar, berarti sudah tidak bisa dikatakan sebagai usaha kecil lagi nih Sobat Belajar. Nah, Kak, misalkan ada nih pedagang bakso, tapi dia hasil usahanya atau pendapatannya lebih dari 1 miliar setahun. Karena dia mungkin buka kios ya, atau buka cabang di mana-mana. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, berarti pedagang bakso tersebut tuh udah nggak bisa dikatakan sebagai usaha atau industri kecil lagi ya. Dia itu sudah berkembang gitu. Mungkin awalnya emang hasil pendapatannya itu nggak lebih dari 1 miliar. Nah, karena sudah semakin berkembang, jadinya pendapatannya makin meningkat, dan tadi disebabkan oleh dia juga punya cabang-cabang baru nih di berbagai tempat. Dan yang ketiga, kriteria juga mengenai industri kecil, tadi kriteria yang kedua, 2 kriteria utama ya. Nah, ini kriteria yang ketiga, harus milik warga negara Indonesia. Karena usaha kecil atau industri kecil ini kan diatur sama pemerintah Indonesia ya, berarti kepemilikannya juga oleh milik WNI atau warga negara Indonesia. Nah, Kak, kalau misalkan pedagang baksonya dari orang bule gimana nih, Kak? Dia tuh bule dari Amerika atau Australia. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai usaha atau industri kecil. Kecuali kalau bulenya ini tuh udah pindah ke warganegaraan, jadi warga negara Indonesia. Nah, ini bisa masuk ke kategori industri atau usaha kecil. Selanjutnya, berdiri sendiri. Nah, maksud dari berdiri sendiri ini berarti usahanya awal perintisannya itu dia pakai modal sendiri gitu, bukan atas kerjasama atau merger gitu ya, gabungan dari beberapa usaha. Nah, nanti mungkin kalau istilah merger dan yang penggabungan usaha itu nanti Sobat Belajar akan lebih mendalami ya mengenai merger dan penggabungan usaha itu di materi ekonomi SMA. Kalau Sobat Belajar nanti setelah dari SMP ini masuk SMA-nya jurusan IPS. Selanjutnya berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, karena tadi dia punya sendiri nih, berdiri. Berdiri sendiri dalam artian punya kepemilikannya pribadi. Nah, berarti bentuk usahanya itu berbentuk perseorangan, bukan badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum gitu. Jadi ada beberapa badan usaha yang emang udah berbadan hukum dan badan usaha yang belum. Nah, kalau yang sudah berbadan hukum itu kan yang sudah mendapatkan izin ya, izin usaha dari pemerintah. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu tuh dia udah bukan industri atau usaha kecil lagi Sobat Belajar, tapi mungkin sudah industri menengah atas gitu. Nah, ini di sebelah kiri Kakak juga ada nih contoh nih. Nih sering ya, kalau misalkan kita lihat ada beberapa kafe-kafe yang sekarang lagi marak atau lagi hits banget nih, akhir-akhir ini, keberadaan kafe atau coffee shop. Nah, sebenarnya kafe atau coffee shop itu juga ada beberapa yang masih masuk kategori industri kecil, tapi ada beberapa yang ternyata dia itu sudah bukan dinamakan industri kecil lagi gitu, karena sudah berkembang menjadi industri yang lebih besar. Selanjutnya, nih, alur. Bagaimana pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
tadi yang kakak udah sampaikan di awal ya, gimana sih caranya pemerintah bisa bantu pedagang-pedagang kecil nih, apalagi pedagang kecil di desa. Nah ini nih alurnya Sobat Belajar. Pertama-tama, pemerintah ini harus mengidentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi. Tadi contohnya di pedesaan, banyak banget kan potensi-potensi sumber daya alam. Kemudian, apa sih yang menjadi masalah ekonomi utama di suatu daerah tersebut? Nah, akhirnya nanti potensi dan masalah ekonomi itu dikembangkan atau dipelajari lebih dalam nih sama pemerintah untuk dicari jalan keluarnya atau dicari solusinya nih. Bagaimana akhirnya masalah itu digabungkan dengan potensi bisa menghasilkan sesuatu inovasi baru dan inovasi tersebut tuh bisa bernilai ekonomi. Selanjutnya, penyiapan program pembinaan dan pengembangan. Setelah pemerintah mengidentifikasi, kemudian pemerintah menyiapkan nih kira-kira untuk di daerah ini nih ya, karena potensinya itu, contohnya dia potensi yang lebih kaya itu potensi mengenai kelapa gitu ya, pohon-pohon kelapanya banyak nih di daerah tersebut. Nah, nanti akhirnya pemerintah menyiapkan kira-kira program pembinaan atau pengembangan yang cocok untuk daerah dengan potensi pohon kelapa yang banyak itu apa sih gitu. Pohon kelapa kan bisa dimanfaatkan ya, dari akar sampai daunnya tuh semua bisa diolah ya pohon kelapa gitu. Nah, nanti akhirnya pemerintah menyiapkan nih kira-kira apa nih pengembangan atau pelatihan apa yang cocok untuk potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, setelah disiapkan programnya, kemudian langsung nih action-nya, yaitu pelaksanaan program. Tadi udah disiapkan, dirancang sedemikian rupa. Nah, dalam penyiapan atau perancangan tersebut nanti kan dijelaskan secara sistematis ya mengenai pendahuluan atau awalnya itu nanti seperti apa, kegiatannya nanti itu bagaimana, kemudian nanti hasil akhirnya dari pelatihan atau pengembangannya itu nanti mau seperti apa sih gitu, goals yang ingin dicapai itu apa. Jangan sampai pengembangan atau pembinaan ini, program pembinaan dan pengembangan ini tuh nggak punya makna atau nggak punya tujuan, itu lebih parah ya. Makanya setiap program yang harus dilakukan atau direncanakan sama pemerintah itu harus punya goals atau tujuan akhirnya nih, mau jadi apa atau mau seperti apa. Nah, udah action kan langsung nih pelaksanaan, tapi abis pelaksanaan jangan lupa nih atau sambil, berlangsungnya pelaksanaan, pemerintah juga ikut mantau dan mengendalikan program. Kira-kira pelaksanaannya itu udah sesuai belum ya sama persiapan atau rancangan di awal gitu. Misalkan dirancang untuk program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dengan potensi pohon kelapa tadi tuh ya, masyarakat di daerah A, itu dilakukan pelatihan sebanyak 4 kali dalam 2 bulan, gitu. Berarti 1 bulannya 2 kali ya. Nah, kira-kira, pelatihannya itu sudah, eee, berjalan sesuai dengan tujuan awal belum sih gitu, dalam sebulan itu udah 2 kali atau belum ya, gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pemantauan dan pengendaliannya juga. Ketika, action-nya tadi tuh kira-kira ada yang miss nggak ya atau ada yang harus diperbaiki nggak ya? Nah, itu akhirnya nanti pemerintah juga ikut turun tangan untuk bisa membantu mengendalikan nih bagaimana miss-miss tersebut tuh diperbaiki dan, kekurangan-kekurangan tersebut tuh diperbaiki dan menjadi salah satu atau sebuah inovasi yang baru, gitu. Nah ini ya Sobat Belajar udah tahu alur untuk pengembangan, industri kecil yang dilakukan sama pemerintah. Selanjutnya, tadi udah tahu alurnya bagaimana, sekarang strategi yang disiapkan dan kebijakan seperti apa sih, yang dilakukan sama pemerintah dalam hal pengembangan usaha kecil. Strategi atau kebijakan yang pertama, menetapkan batas minimum pemberian kredit sebesar 20%. Di sini minimum ya, berarti kredit yang diberikan kepada usaha kecil tersebut atau industri kecil itu boleh lebih dari 20%. Tadi karena batasnya itu 20, tapi nggak boleh kurang dari 20. Tujuannya biar apa sih? Supaya industri kecil itu bisa terbantu nih dengan adanya pemberian kredit tersebut, jadi dia mendapatkan pasokan dana untuk modal gitu atau pengembangan usahanya. Karena kan tadi ya, masalah besar industri itu kan dalam hal dana, apalagi pendistribusian barang itu juga kan membutuhkan dana yang nggak sedikit nih Sobat Belajar, dan produksi-produksinya juga nggak membutuhkan dana yang sedikit. Sementara orang-orang yang dari desa itu mungkin emang baru banget mulai usahanya nih, bingung dong pasti dapat dana dari mana ya. Nah itu salah satu solusi atau jawabannya bisa mengajukan kredit
kepada pemerintah penyelenggara pengembangan industri kecil. Nah, makanya di sini strategi atau, kebijakannya ditetapkan oleh pemerintah itu pemberiannya minimal 20%. Boleh lebih dari 20%, tapi nggak boleh kurang dari 20%. Nah, 20% ini tuh, 20% dari total apa sih, Kak? Jadi pemberian kredit ini sebesar 20% ini 20% dikalikan sama total kredit secara keseluruhan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk kredit yang diberikan kepada, masyarakat umum nih gitu. Karena pasti kan setiap, daerah atau bank gitu ya, karena biasanya pemberian kredit ini tuh erat kaitannya sama bank atau lembaga pembiayaan. Itu dia ditetapkan nih sama pemerintah, berapa persen sih atau berapa sih total keseluruhan kredit yang boleh diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan itu kepada masyarakat luas. Nah, untuk usaha atau industri kecil ini berarti minimumnya kreditnya tuh 20% dari total keseluruhan pemberian kredit. Selanjutnya, pemberian bantuan teknis melalui proyek khusus. Contohnya, ini. Sebelah kiri Kakak ada gambar. Ini yaitu pelatihan bersertifikat bagi sektor UKM atau usaha kecil menengah. Nah, ini merupakan salah satu hal yang dilakukan juga nih sama pemerintah untuk bisa membantu usaha kecil menengah, usaha kecil atau industri kecil tersebut berkembang gitu. Karena kan yang pertama kali harus dibenahi itu dari sumber daya manusianya dulu ya. Kemampuan sumber daya manusianya itu untuk berkembang. Yang dalam artian berarti si perintis usaha atau pemilik usaha ini nih, bagaimana akhirnya bisa memanfaatkan peluang supaya dijadikan inovasi baru atau mengembangkan jiwa-jiwa, kewirausahaan ini. Nah, salah satunya dengan cara pelatihan. Pelatihannya itu macam-macam, kayak tadi nih, Kakak kasih ilustrasi ya. Contohnya di daerah A, yang punya potensi itu pohon kelapa yang banyak. Nah, akhirnya nanti pemerintah bisa ngasih pelatihan kepada warga di daerah A yang memang berkeinginan untuk memulai usaha dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam pohon kelapa yang banyak tadi nih, gimana caranya biar bisa diolah. Berarti pengolahan-pengolahan bahan-bahan atau barang-barang yang memang based on-nya itu dari pohon kelapa. Nah, itu akhirnya nanti diberikan pelatihan nih sama pemerintah supaya warga di daerah tersebut itu bisa mandiri dan bisa, oh tahu nih caranya memanfaatkan peluang misalkan, eee, buah kelapanya ini kira-kira bisa aku olah jadi apa ya gitu. Nah, nanti kalau udah dikasih pelatihan gitu kan jadi yang tadinya nggak bisa, jadi bisa gitu. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan sama pemerintah nih untuk bisa mengembangkan usaha atau industri kecil. Nah, selanjutnya nih Sobat Belajar, tadi kita udah mengetahui apa aja sih strategi dan kebijakannya. Sekarang kita juga akan membahas mengenai lembaga pendukung dalam pengembangan industri atau usaha kecil. Ada lembaga pendukung nih untuk bisa mengembangkan usaha atau industri kecil. Yang pertama, ada lembaga pembiayaan. Nah, tadi itu yang masalah kredit 20% batas minimum kredit. Nah, itu berarti kan kredit yang diberikan kepada para sektor usaha kecil itu diberikan sama lembaga pembiayaan atau bank ya. Nah, ini nanti macamnya tuh beda-beda gitu. Nah, mungkin kalau bank itu pasti kan ada plus minusnya nih antara bank sama lembaga pembiayaan dalam pemberian kredit. Nanti kan sama pemerintah bakalan dikaji nih kira-kira bisa pakai bank atau lembaga pembiayaan khusus ya gitu. Kayaknya nih nanti ada beberapa lembaga yang akan mendukung supaya pengembangan usaha atau industri kecil ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, lembaga penjaminan. Maksudnya lembaga penjaminan itu apa sih, Kak? Nah, gini ya Sobat Belajar, ketika kita mulai usaha, pasti ada resiko dong yang akan berjalan beriringan sama kita sebagai si pemilik usaha gitu. Resikonya macam-macam, bisa nanti usahanya tiba-tiba sepi, atau parahnya nih ya, usahanya tuh bisa bangkrut karena tadi nggak ada pemasukan nih selama 1 bulan. Atau nih si pemilik usaha nih bisa sampai menutup usahanya. Nah, itu kan dari kasus tersebut, pasti rugi dong pemilik usaha karena sudah mengeluarkan modal yang mungkin nggak sedikit ya, tapi harus tutup usahanya karena nggak ada pemasukan atau nggak ada customer lagi yang beli kepada mereka. Nah, ini lembaga penjaminan ini hadir untuk bisa menjaminkan usaha usaha kecil tersebut. Jadi nanti ketika si pemilik usaha tersebut mengalami keadaan yang seperti itu ya tadi, tutup usahanya atau bangkrut, itu resiko-resiko yang lain, nanti lembaga penjaminan yang akan membantu menjaminkan segala usaha dari, eee, pemilik usaha industri kecil tersebut.
Nah, selanjutnya di sini ada lembaga pendukung lainnya. Contoh dari lembaga pendukung lainnya tuh apa sih, Kak? Nah, ini lembaga pendukung lainnya itu bisa lembaga hukum nih. Nah, kenapa lembaga hukum masuk ke lembaga pendukung lainnya ya, Kak? Karena lembaga hukum ini kan nanti akan punya peran besar ya. Indonesia itu negara hukum, tahu kan Sobat Belajar? Segala sesuatunya itu memang berlandaskan atas dasar atas hukum. Nah, akhirnya nanti ada lembaga hukum yang membantu agar usaha atau industri kecil itu bisa jadi legal atau diakui sama pemerintah. Kan sangat disayangkan ya, atau kita nggak mau gitu ketika kita udah buka usaha nih, apalagi udah sampai berkembang usahanya, ternyata usaha yang kita bangun itu tuh ilegal atau nggak dapat izin dari pemerintah. Makanya lembaga hukum ini hadir sebagai lembaga pendukung lainnya untuk bisa membantu pengembangan usaha atau industri kecil. Selanjutnya ada tantangan pengembangan usaha kecil nih Sobat Belajar, ada 2, dampak krisis ekonomi dan manajemen survival. Dampak krisis ekonomi, ya yang pernah mungkin nih, Sobat Belajar pernah tahu ya, kasus krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 gitu. Sobat Belajar mungkin belum lahir ya, kakak-kakak juga belum lahir nih, Kak Mega belum lahir pada saat itu. Tapi, pernah diceritain atau pernah baca berita langsung gitu mengenai krisis ekonomi tersebut. Nah, ini dampak krisis ekonomi dalam artian pemilik usaha itu bagaimana caranya supaya bisa bangkit dari dampak krisis ekonomi yang terjadi. Kemudian manajemen survival ini erat kaitannya sama sumber daya manusianya nih. Berarti si pemilik usaha tersebut. Bagaimana supaya pemilik usaha itu bisa mengembangkan inovasi maupun jiwa-jiwa kewirausahaan yang ada dan pengembangan sumber daya manusia lainnya. Oke, tadi udah ada penjelasan materinya nih mengenai pengembangan usaha industri kecil. Sekarang kita latihan soalnya ya. Ini ada beberapa pernyataan nih Sobat Belajar. Dari pernyataan di atas, manakah yang bukan industri kecil? 1. Pembuatan tempe. 2. Bimbingan belajar atau bimbel. Yang 3. Rumah makan. 4. Home catering. Dan 5. Pembuatan handicraft. Kira-kira yang mana ya? Dan jawabannya itu nomor 2, bimbingan belajar atau bimbel. Karena biasanya bimbingan belajar atau bimbel ini tuh merupakan usaha yang sudah sebagai perusahaan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu. Beda kalau pembuatan tempe, rumah makan, home catering, sama pembuatan handicraft. Home catering berarti catering berbasis sama rumah nih, berarti catering itu pembuatannya itu di rumah, bukan pakai tempat usaha atau gedung atau bangunan yang lainnya, gitu. Gimana Sobat Belajar mengenai materi pengembangan usaha atau industri kecil? Mudah dipahami kan? Terus latihan soalnya juga cukup membantu ya, supaya Sobat Belajar tuh makin kepikiran, oh mengenai usaha atau industri kecil itu seperti apa sih? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!